Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Reka Cita Institute. Nah, kali ini kami akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan beberapa soal UTBK atau SBMPTN untuk mata pelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan masuk dalam materi GLB dan GLBB. Namun, seperti biasa, sebelum kita masuk dalam pembahasan soal, kita akan terlebih dahulu mereview kembali materi yang berkaitan dengan GLB dan GLBB. Nah, teman-teman semua masih ingat ya tentang GLB dan GLBB. Nah, kedua gerak ini sebenarnya masuk dalam gerak satu dimensi. Nah, satu dimensi artinya apakah hanya ya namanya juga gerak lurus ya, gerak lurus. Berarti ya pada umumnya ini kita tidak memperhatikan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya. Nah, jadi GLB itu adalah gerak lurus berbaturan. Kalau untuk GLB itu persamaannya cuma satu ya, itu X sama dengan V dikali T, di mana X itu adalah jarak yang ditempuh. Jadi misalnya sebuah benda dari titik A bergerak ke titik B, ya. Nah, dari A ke B itu butuh waktu T dan kecepatannya adalah V, maka jarak yang ditempuh itu sama dengan V dikali T. Nah, berbeda kalau misalnya GLBB, ya, GLBB gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau GLBB itu kecepatan selain benda ini bergerak lurus, kecepatan si benda ini juga berubah secara beraturan. Baik itu dipercepat, jadi bisa saja dipercepat maupun diperlambat. Nah, kalau dipercepat berarti dia positif alfa, dan jika diperlambat adalah minus alfa. Nah, kalau GLBB itu berarti akan muncul beberapa besaran fisis ya. Tentu ada saja kecepatan awal ya. Pasti ada yang disebut dengan kecepatan awal, kita kasih simbol V0. Nah, kecepatan akhir atau kecepatan pada waktu tertentu ini kita kasih VT. Kemudian karena kecepatannya berubah, ada yang disebut dengan percepatan atau perlambatan. Perlambatan simbolnya adalah A, dan ada yang disebut dengan jarak. Simbolnya adalah X, waktu tempuh adalah T. Nah, di GLBB ini sendiri sebenarnya ada beberapa persamaan yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama itu VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian yang kedua itu ada persamaan VT kuadrat sama dengan volt kuadrat plus minus 2 AT. VT sama dengan volt tambah 2 AX ya. AX. Kemudian X sama dengan VOT tambah plus minus 1/2 AT kuadrat. Nah, ini tiga persamaan yang sering muncul, tiga persamaan yang digunakan untuk GLBB. Nah, sebenarnya ada tiga bentuk GLBB ini. Ada yang disebut dengan jatuh bebas. Jadi jatuh bebas itu misalnya pohon kelapa jatuh dari pohonnya ya. Kalau jatuh bebas itu berarti dia tidak punya kecepatan awal. Jadi V0-nya itu sama dengan 0. Nah, percepatannya itu dalam bentuk gravitasi ya, percepatannya positif. Nah, sedangkan yang kedua, kalau gerak vertikal ke atas ya. Kalau vertikal ke atas itu jadi kita lempar, nanti dia tidak punya kecepatan akhir ya. Tidak punya kecepatan akhir di titik tertinggi. Jadi kita lempar ke atas, ketika di titik tertinggi itu kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Nah, kita pakai minus G ya, percepatan perlambatan. Kemudian yang ketiga, untuk
GLBB ini ada lagi yang disebut dengan vertikal ke bawah. Nah, bedanya apa dengan jatuh bebas? Kalau jatuh bebas itu dia tidak punya kecepatan awal, ya. Tapi kalau vertikal ke bawah itu biasanya kita lempar, ya. Jadi kecepatan awalnya itu tidak sama dengan 0. Kemudian positif G. Nah, dipercepat. Nah, kira-kira seperti inilah ya review untuk materi GLB dan GLBB. Nah, ini kalau misalnya garis lurus nih, garis lurus ya. Nah, bagaimana kalau tidak lurus? Nah, kalau tidak lurus itu hati-hati kalau tidak lurus itu ada yang disebut dengan perpindahan. Perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, jadi kalau GLBB itu kita pakai istilah jarak. Ya, kita langsung pakai istilah jarak. Tapi kalau 2 dimensi 3 dimensi itu kita pakai istilah perpindahan. Misalnya kalau bendanya dari titik A kemudian bergerak ke titik B misalnya. Nah, kita pakai yang seperti ini. Nah, ada kecepatan benda itu sama dengan perubahan posisi terhadap waktu, ya. Perubahan posisi terhadap waktu atau biasa dr dt, ya, atau kadang ada pula yang menuliskan dx dt, terserah ya, sama dx dy atau dz, terserah. Nah, kemudian kalau percepatannya itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu terhadap waktu, ya, atau dv dt. Nah, ini kalau misalnya bukan garis lurus. Nah, langsung saja ya kita masuk ke contoh soal. Misalnya soalnya seperti ini. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauhi dari saat T sama dengan 0 second dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per second dan 30 meter per second. Pada saat T sama dengan second, keduanya terpisah sejauh 1200 meter dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah berapa meter. Nah, mobil A dan B bergerak saling menjauhi. Jadi awalnya itu ini adalah mobil A, di titik yang sama juga itu ada juga mobil B, ya. Nah, jadi si B itu bergerak, VB saling menjauhi. Nah, kemudian A juga bergerak, ya, VA. Nah, seperti ini. Nah, pada saat T, ya, ternyata mereka itu sudah berpisah. Ini A, ini B. Mereka sudah berpisah sejauh berapa? 1200 meter. Tentu saja ini titik awal, ya. Ini titik awal. Berarti si A itu menempuh jarak, ini kita kasih XA, dan si B itu menempuh jarak, kita kasih XB. Seperti itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah. Nah, ini yang ditanyakan nih. XA-nya berapa? XA-nya berapa ketika mereka sudah terpisah 1200 meter. Nah, ini gampang saja ya untuk mencari XA. Kita tentukan dulu. Jadi untuk mencari XA, tentukan dulu waktunya. Tentukan dulu waktu untuk mencapai jarak pisah 1200 meter. Jadi kan mereka berdua nih saling menjauhi. Jadi untuk mencari si XA ini kita cari dulu berapa waktu dia dari sini, dari titik 0 sampai ke A. Nah, berarti kita pakai prinsip ini, ya. XA ditambah XB itu sama dengan 1200. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nih
kecepatannya. Nah, berarti VA dikali TA tambah VB dikali TB sama dengan 1200. Ingat ya, karena di sini katakan T sama dengan 0 second berarti mereka bergerak bersama-sama. Nah, kalau bergerak bersama-sama berarti TA itu sama dengan TB sama dengan T ya. Berarti VA-nya berapa? VA-nya 20T ditambah 30T sama dengan 1200. Berarti 50T sama dengan 1200 atau T sama dengan 1200 bagi 50, coret nolnya. 120 dibagi 5 itu adalah 24 second. Nah, artinya apa? Si waktu dibutuhkan oleh A dari 0 titik ini ke titik ini adalah 24, sama juga dengan waktu yang dibutuhkan oleh si B dari sini ke sini. Nah, sekarang cari, maka XA itu sama dengan berapa? Nah, pakai kembali persamaan ini. VA dikali TA sama dengan VA kan 20, T-nya kan 24. Berarti 20 dikali 4 adalah 48 tambah 01. Jadi 480 meter. Jadi si XA ini adalah 480 meter. Nah, kalau tidak percaya, silakan tentukan XB-nya. XB-nya VB dikali TB. Nah, kalau teman-teman jumlahkan 480 dengan XB, pasti dapatnya adalah 1200. Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah 24. Ini kan pada saat T berapa? Berarti T 24. Dan pada saat jaraknya berapa? Jaraknya 480. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Mobil A dan mobil B bergerak saling mendekat dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 30 sebesar V meter per second dan 30 meter per second pada saat T sama 0 second. Keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Jika jarak tempuh mobil B dari T sama dengan 0 second sampai bertemu mobil A adalah 720 meter, kelajuan mobil A adalah, nah ini sebenarnya gampangnya karena dua-duanya adalah GLB. Ya, dua-duanya GLB, bukan GLBB. Jadi cukup gampang untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, anggaplah di sini mobil A, kemudian di sini mobil B, ya. Mobil A dan mobil B. Nah, si A itu kan mereka kan saling mendekat tuh. Jadi si A itu bergerak dengan kecepatan V, sedangkan si di B itu bergerak dengan kecepatan VB sama dengan 30 meter per second. Nah, pada 1 second berarti mereka bergerak bersamaan. Jadi bersamaan gerakannya ya. Nah, keduanya terpisah sejauh 1000. Jadi awalnya mereka terpisah sejauh 1200 meter. Nah, jika jarak tempuh mobil B dari T 0 second, jika jarak tempuh mobil B dari T sama dengan 0 second sampai bertemu mobil adalah 720 meter, ya. Jadi jarak tempuhnya si B, ya, sebentar ya, azan dulu sebentar. Baik, oh ya. Nah, ternyata setelah saya memeriksa soalnya, di sini ada salah penulisan ya. Seharusnya di sini ini 20 meter per second. Berarti ini VA itu sama dengan 20 meter per second. Kita lanjut. Jika jarak tempuh mobil B dari T0 second sampai bertemu mobil A, nah kira-kira anggaplah mereka bertemu di sini, anggaplah ya. Nah, diketahui bahwa kalau misalnya jarak tempuh B sampai di titik pertemuan itu adalah 720 meter. Nah, ini 720 meter. Maka berapakah kelajuannya A? Ya, berapakah kelajuannya A? Nah, sebenarnya untuk mencari kelajuannya A ini, oh ya, bentar, ini berarti tidak diketahui ya, karena ini mau dicari sebenarnya. Nah, sudah benar. Nah, berapakah kelajuannya A?
Oke, kalau begitu untuk mencari kelajuannya A ini kita harus tahu dulu berapa jarak untuk menentukan kecepatannya A. Jadi tentukan XA. Jadi kita tentukan dulu nih berapa jarak yang ditempuh oleh A. Berarti berapa? Yang ini. Berarti XA itu sama dengan 1200 meter. Yang ini 1200 meter dikurangi 720 meter. Ya kan? Nah, berarti berapa? Jawabannya adalah 480 meter. 480 meter. Nah, kita sudah menemukan berapa jaraknya XA, jarak tempuhnya SA. Nah, dari jarak tempuh XA ini kita bisa menentukan berapa kecepatannya. Nah, kecepatannya adalah berarti kecepatannya mobil A itu sama dengan, masih ingat rumusnya, XA itu sama dengan VA dikali T. Ya, VA dikali T. Nah, berarti VA sama dengan XA dibagi T. Nah, XA-nya kan ada nih 480 meter, tapi T-nya tidak ada. T-nya tidak ada. Bagaimana cara menentukan T-nya? Nah, karena bergerak bersamaan, berarti T-nya si A, ini saya kasih TA saja ya. T-nya A itu sama dengan TB. Nah, bagaimana cara mencari TB? TB dapat diperoleh dari informasi yang ini. XB sama dengan VB dikali TB. Nah, TB itu sama dengan XB per VB. XB-nya berapa? 720. 720. VB-nya berapa? 30. Coret nolnya. 72 dibagi 3 adalah 24 second. Nah, karena TB sama dengan TA, berarti ya udah tinggal ganti ini dengan 24. XA-nya berapa? 480 dibagi 24. 48 bagi 24 kan 2 ya. 2 sisa 01 berarti 20 meter per second. Nah, inilah kelajuannya si mobil A. Oke, jadi ini udah benar ya, tidak diketahui karena itu yang mau dicari. Oke, jadi jawabannya adalah 20 meter per second. Sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti XT 4 min 4T 2T kuadrat dengan satuan. Nah, ini kalau kita dapat seperti ini yang pakai posisi-posisi gitu ya, berarti kita sebenarnya ini kita pakai yang kasusnya ini ya. Kasusnya yang ini. Nah, kita kembali. Jadi, posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti XT min 4T tambah 2T kuadrat dengan satuan posisi X dalam meter dan T dalam second. Pada selang waktu dari T sama dengan 2 detik sampai T sama dengan 4 detik, perpindahan dan percepatan tertentu. Nah, kita disuruh cari berapa perpindahan dan berapa percepatannya dari detik dari 2 detik sampai ketika bergerak sampai 4 detik. Nah, gimana caranya? Nah, kita cari dulu ya, Jadi kita tuliskan dulu ya, persamaan posisinya sama dengan min 4T ditambah 2T kuadrat. Ini adalah persamaan posisi. Ini persamaan posisi berdasarkan soal. Nah, sekarang kita cari persamaan kecepatannya. Masih ingat ya? dx dt. Berarti ini kita turunkan nih, min 4T ditambah 2T kuadrat diturunkan terhadap T. Ini turunannya berapa? Ya, turunannya adalah min 4 ya. Kemudian tambah 2T, pangkatnya turun ke bawah berarti 4. Ya, 4T, pangkatnya ini 2-nya dikurang 1 berarti 4T. Ini adalah persamaan kecepatan.
sama kecepatannya. Nah, sekarang kalau mau mencari perpindahan, ya, kalau mau mencari perpindahan, masih ingat tadi ya? Kalau perpindahan itu berarti delta R. Kalau di sini kita pakai X, berarti kita ganti menjadi delta X. Berarti X4 ya, X4 dikurangi ya, dikurangi X2. Nah, itu adalah posisinya. Sedangkan perpindahannya, sorry. Jadi perpindahannya itu adalah perubahan posisi. Posisi pada saat 4 second dengan posisi pada saat 2 second. Nah, sekarang bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatannya itu, sorry, yang ditanyakan percepatan. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Nah, percepatannya kan masih ingat ya? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, ini yang akan kita pakai nih. Nah, sekarang kita cari dulu nih posisinya pada saat 4 second dan posisinya pada saat 2 second. Berarti X4. Nah, tinggal kita masukkan ini. Min 4 dikali 4 ditambah 2, 4 pangkat 2 sama dengan berapa? Min 4 berarti ini min 16. Ini 4 kali 4, 16 kali 2, 32. Jawabannya adalah 16 ya. Jadi X4-nya itu adalah 16. Sekarang cari X2-nya. X2-nya berarti min 4 kali 2 ditambah 2, 2 pangkat 2. Ini berarti min 8. Ini 2 kali 2, 4. 8 juga berarti sama dengan 0. Berarti perpindahannya, delta X-nya, tinggal kurangi 16 dikurang 0 berarti 16 ya, jadi 16. Sekarang percepatan rata-rata. Nah, gimana cara mencari percepatan rata-rata? Tentukan dulu V4 dan V2-nya. Kecepatannya pada saat 4 second dan kecepatannya pada saat 2 second. Pakai yang mana? Pakai persamaan yang ini. Berarti langsung saja V4-nya itu min 4 ditambah 4 dikali 4. 4 kali 4, 16 ya. 16 dikurangi 4, jadi 12. Ya. Sedangkan P2-nya berarti min 4 ditambah 4 kali 2. 2 kali 4, 8. Dikurang 4 berarti jawabannya 4. Oke, nah sekarang kita sudah dapat nih V4 dan V2-nya. Berarti delta V-nya adalah 12 dikurangi 4. Berapa? Jadinya 12 dikurangi 4 itu sama dengan 8 ya. Nah, makanya dari sini kita beroleh percepatan rata-ratanya. Delta V-nya kan 8. Sedangkan delta T selisih waktunya dari 4 dengan 2 itu selisih berapa? 2 kan? 2. Berarti percepatannya 8 bagi 2 sama dengan 4 meter per second quarter. Jadi jawabannya adalah jawabannya yang mana? Ini dulu ya, 16 dengan 4. Berarti 16 meter, 4 meter per second quarter. Jawabannya adalah D. Nah, demikianlah sedikit pembahasan contoh soal ya. Dan sedikit materi tentang GLBG dan GLBB. Nah, teman-teman, silakan sekali lagi saya terus mengingatkan untuk terus memperbanyak latihan supaya dapat mengerjakan soal-soal UTBK, SBMPTN dengan mudah, termasuk juga soal-soal kedinasan ya. Demikian dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Silakan klik tombol like jika suka dengan video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.